Are you ready for it? Halo guys, video kali ini kami akan bahas tentang perjanjian jual beli. Sebelum masuk ke intinya, kita harus mengetahui apa sih perjanjian beli. Apakah you know? No. Oke, sana. Sebelum masuk ke intinya, kita harus mengetahui tentang perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli diatur dalam ketentuan pasal 1457 sampai dengan 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian dari jual beli ini juga dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1457 KUHP yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan satu barang atau kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Nah, suatu transaksi jual beli dianggap telah terjadi apabila para pihak telah sepakat dengan barang dan harganya, tanpa harus didahului dengan penyerahan barang ataupun pembayaran harga barang yang dijadikan objek jual beli. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar juga. Nah, ketentuan pasal 1458 KUHP tersebut menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi sejak saat tercapainya kesepakatan di antara para pihak. Pengertian sepakat ini sesuai dengan asas konsensualisme sepakat seperti yang terdapat dalam pengertian syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHP yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian dapat diperlakukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kesepakatan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Dan ada juga hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam perjanjian jual beli. Yang pertama itu kewajiban penjual. Kewajiban penjual itu diatur dalam ketentuan pasal 1474 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa dia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Dan penyerahan atau levering diatur dalam ketentuan pasal 1475 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Penyerahan barang dapat terjadi dengan cara yang pertama, penyerahan secara yuridis atau formal, yaitu dengan akta atau dengan surat resmi, contoh tanah atau rumah dan lain sebagainya. Yang kedua, penyerahan secara real atau nyata atau title deed, seperti yang dimaksud dalam pasal 1475 sampai 1490 KUH Perdata. Baik, saya akan melanjutkan sebagian dari materi penjelasan kami, yaitu di bagian hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam perjanjian jual beli, yaitu bagian penyerahan barang. Biaya penyerahan diatur dalam ketentuan pasal 1476 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya. Ketentuan pasal 1476 KUH Perdata tersebut menyatakan mengenai biaya yang dikeluarkan apabila tidak diatur dalam isi perjanjian, maka berlaku biaya penyerahan dipikul oleh penjual dan biaya pengembalian dipikul oleh pembeli. Cara penyerahan barang diatur dalam ketentuan pasal 1459 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616 KUH Perdata. Oke, baik, selanjutnya ketentuan pasal 1459 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa barang yang dijual akan berpindah tangan kepada pembeli apabila 1. Menurut pasal 612 KUH Perdata dijelaskan bahwa penyerahan benda bergerak kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan nyata oleh pemilik lama kepada pemilik yang baru. 2. Menurut pasal 613 KUH Perdata dijelaskan bahwa cara penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang atas nama dan benda tidak bertubuh dilakukan dengan cashy dan dibuat akta otentik atau akta di bawah tangan
di mana hak dan kebendaan itu telah dipindahkan kepada orang lain. Yang ketiga, menurut pasal 616 KUH Perdata dijelaskan bahwa cara penyerahan benda tidak bergerak atau benda tetap dilakukan dengan akta otentik yang diikuti dengan pula pembukaan pada register atau pada daftar tertentu untuk itu. Juga kewajiban pembeli. Kewajiban pembeli diatur ketentuan pasal 1513 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Nah, jika pembeli telah membayar, sedangkan pihak penjual tidak menyerahkan barang atau terjadi wan prestasi, maka si pembeli menuntut penjual dalam kemungkinan yaitu menuntut penyerahan barang ditambah ganti rugi, menuntut pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi, dan menuntut ganti rugi. Nah, sebaliknya, apabila penjual telah menyerahkan barang tetapi pihak pembeli tidak membayar, maka di situ akan terjadinya wan prestasi. Nah, dalam hal tersebut, si pihak penjual dapat menuntut si pihak pembeli dalam 4 kemungkinan, yaitu 1. Menuntut pembayaran, 2. Menuntut pembayaran ditambah ganti rugi, 3. Menuntut pembatalan perjanjian, 4. Menuntut pembatalan perjanjian dan ditambah ganti rugi. Resiko dalam jual beli. Resiko dalam jual beli diatur dalam ketentuan pasal 1460 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungan di pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Nah, ketentuan dalam pasal 1460 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli berada di tangan pihak pembeli, walaupun pembeli belum melihat barang itu dan penjual berhak menuntut harganya. Tentunya ketentuan tersebut dirasakan tidak adil bagi pihak si pembeli. Oleh karenanya, berdasarkan asas kebebasan dan asas hukum penambahan, dan untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihak penjual dan si pembeli dapat membuat perjanjian jual beli yang isinya menegaskan tentang risiko yang boleh bertentangan dengan pasal 1460 KUH Perdata tersebut. Nah, apabila para pihak lupa atau tidak mengatur ketentuan tentang risiko dalam perjanjian jual beli yang dibuat tersebut, barulah berlaku pasal 1460 KUH Perdata ini.